Salam kasih abadi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang terkasih di dalam resapi GKJ Margorita. Mari saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk hadirat Allah untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Bapakku yang Maha Baik, Allah yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sedetik pun Tuhan. Kami boleh mengucap syukur Tuhan pada saat Engkau berikan waktu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya saudara-saudaraku yang mendengarkan pun juga Engkau berkati lebih-lebih Tuhan, mendapatkan berkat urapan dari Engkau Tuhan. Dan saat ini benar-benar kami serahkan di dalam genggaman tangan kasih-Mu, Engkau berdiri di tengah-tengah kami, sehingga jalannya resapi ini berjalan dengan lancar. Kami percaya Tuhan, semuanya datangnya dari Engkau, bahkan semuanya akan Engkau berkati lebih baik. Kiranya berkat-Mu pada pagi yang indah ini ya Bapa, kami sambut dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sapaan firman pada saat ini dengan tema ada hujan awal dan hujan akhir. Dan bacaannya di dalam Yoel 12 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan turunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kata ada hujan awal dan hujan akhir telah dinubuatkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir dan baru tergenapi pada hari Pentakosta yang dinamakan hujan awal. Sejak saat itulah terjadi pelipat gandaan, mulai 120 murid Tuhan berkembang menjadi 500 murid, lalu berkembang lagi menjadi 3.000 orang bertobat dan penuh Roh Kudus, sedangkan dampak hujan awal itu berkembang secara luar biasa saudaraku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan pada waktu itu juga gereja berjalan secara luar biasa yang ditentukannya oleh karena kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, perkembangan gereja berjalan secara luar biasa sampai kekristenan menjangkau ke Jepang, RRT, bahkan sampai ke Indonesia, sehingga bumi ini benar-benar dipenuhi dengan Injil Kristus. Akibatnya gereja menjadi makmur atau panen. Namun suatu saat gereja yang sudah diberkati berlimpah-limpah ini berubah menjadi suatu ajang untuk politik. Selain memasukkan budaya Yunani ke dalam gereja, misalnya adanya patung Venus, Jupiter, Hercules yang diganti dengan patung para rasul, patung Petrus, Yohanes, dan lain-lainnya. Maka sejak saat ini
gereja mulai masuk dalam abad kegelapan, bahkan sampai terjadi perang salib. Padahal perilaku seperti ini tidak boleh terjadi dalam kekristenan abad kegelapan itu, seperti yang tertulis dalam Yoel 1 ayat 4. Saudaraku yang terkasih, gereja bagikan sebuah pohon yang sedang berbuah lebat. Kemudian datanglah beberapa jenis belalang untuk memakannya, mulai buah, ranting, batang, bahkan sampai akarnya. Kejadian ini menggambarkan kerohanian seorang atau gereja yang telah mengalami kematian. Oleh karena itu, kita perlu waspada terhadap berkat yang kita terima, jangan sampai tamak atau serakah, sehingga hati kita condong kepada berkat daripada kepada Tuhan. Itu saudaraku. Puji Tuhan, pada akhirnya muncul kegerakan baru yang dipelopori oleh Martin Luther yang disebut Protestan, Back to Bible. Saudaraku yang terkasih, benar-benar dari situlah muncul berbagai denominasi gereja selanjutnya. Gereja berkembang sampai tahun 1918. Kelompok-kelompok Protestan dipenuhi Roh Kudus di Asia Amerika, pada akhirnya muncul Pentakosta. Gereja Pentakosta termasuk kekristenan karismatik yang berkelanjutan dengan adanya pemulihan terhadap gereja-gereja di seluruh dunia. Dan inilah yang dinamakan hujan akhir. Hujan awal dapat dipersamakan dengan kisah Elia dan Elisa. Tatkala Elia hendak naik ke surga, Elisa meminta kiranya 2 bagian atau double porsi daripada roh Elia. Hal ini dibicarakan dan berbicara tentang pengurapan 2 kali lipat atau double porsi. Saudaraku yang terkasih, hujan awal merupakan kuasa dalam dimensi kadar tertentu. Sedangkan hujan akhir merupakan pencurahan kuasa roh 2 kali lipat. Orang percaya dapat digolongkan sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus walaupun kadarnya berbeda-beda, tetapi yang pasti pada akhirnya menuju pada situasi dimensi yang dikehendaki. Tujuan hujan awal dan hujan akhir merupakan bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan dalam hujan akhirlah Tuhan akan mencurahkan kuasa rohnya secara besar-besaran, seperti yang tertulis di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Sebagian dan ayat tersebut sudah digenapi. Oleh sebab itu, biarlah kita berjaga-jaga dalam doa dan tingkah laku kita supaya berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan juga merapikan hidup kita. Anda harus memulainya dari titik di mana Anda berada. Anda harus setia terhadap apa yang Anda miliki, maka Tuhan akan mempercayakan kepada Anda yang lebih lagi. Mungkin Anda tidak punya banyak kelebihan uang
untuk diberikan, tetapi Anda dapat mentraktir seseorang untuk makan malam sesekali. Anda dapat memberikan kata-kata, yaitu motivasi kepada seseorang. Anda juga bisa berdoa bersama secara teratur, sedang yang orang-orang yang sudah sedang membutuhkan kita. Markus 12 ayat 43 sampai 44. Mari kita lakukan apa yang telah diberitakan kepada kita di dalam firman Tuhan ini. Ternyata memang kita bisa panen raya di dalam hujan akhir ini. Kiranya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus bisa menatap, mengerti tentang hujan awal dan hujan akhir. Hujan akhir bisa kita tatap bersama Yesus, kelak kita berada bersama Dia, menjadi mempelai Kristus yang cantik. Laki-laki maupun perempuan dikatakan menjadi mempelai Kristus yang cantik, tidak bercacat celah, dan kita diangkat bersama-sama dengan semua orang percaya. Demikian saudaraku, resapi pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati Anda dan terus kita melakukan segala apa yang telah kita terima dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom Aleichem. Kiranya Tuhan memberkati